Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan untuk kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita pada kesempatan ini adalah mengaji tentang kewajiban sesama muslim dengan beberapa yaitu keterangan-keterangan dan penjelasan sebagai berikut ini yang saya ambilkan dari kitab yaitu Ihya Ulumuddin juz kedua halaman 269 sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad rawa Anasun radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un min haqqil muslimina 'alaika antu'ina muhsinahum wa antastaghfira limudhanibihim wa antad'u limudbirihim wa anta tuhibbu taibahum. Artinya adalah sebagai berikut ini. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, 4 kewajiban orang muslim kepada orang muslim atas kamu semua, yaitu yang pertama adalah kamu membantu kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi apabila saudara muslim kita bisa berbuat baik kepada kita, maka bantulah atas segala kebaikannya. Seorang muslim yang bisa membantu kepada orang lain adalah seorang muslim yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Apakah itu saudara atau tetangga, apakah orang lain, teman kerja, teman kantor, orang yang bisa berbuat baik kepada kita, kita pun berkewajiban untuk bisa membantu kepada mereka. Kemudian kewajiban yang kedua adalah antastaghfira limudhnibihim, adalah kita minta ampun kepada orang-orang saudara kita yang berbuat dosa. Apabila saudara kita berbuat dosa kecil atau dosa besar, maka kita juga berkewajiban untuk minta ampun kepada mereka semua. Karena dengan minta ampun kepada mereka, dosa-dosa pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antad'u limudbirihim, dan juga kewajiban kita adalah berdakwah atau mengajak kepada orang yang berpaling dari kita. Orang yang berpaling dari kita, barisan orang Islam atau kelompok orang Islam, di mana ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang yang berpaling dari orang Islam, maka kita ajak supaya mereka semua bisa menyatu dengan jamaah Islam. Karena Islam adalah jamaah, Islam adalah agama persatuan. Jangan sampai saudara-saudara Islam satu dengan orang lain menjadi orang yang yaitu tidak bisa hidup dengan dengan rukun, tidak bisa bersatu, mereka berpaling dari kita. Maka apabila mereka berpaling dari kita, kita pun berkewajiban untuk mengajak mereka supaya menjadi satu, yaitu kekuatan orang Islam, yaitu persatuan ukhuwah orang Islam. Amin Allahumma amin. Wa antuhibba taibahum, dan juga kepada kita semua juga berkewajiban untuk mencintai kepada orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salah kepada Allah harus kita cintai. Tidak hanya kita berkewajiban untuk cinta kepada orang yang soleh, orang yang kurang soleh, orang yang tidak soleh, orang yang bertobat, berniat baik untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita cintai, harus kita dekati, dan mereka pun akan menjadi Islam yang kuat.
mereka pun bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Mereka akan menghayati dan mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Kita harus mencintai mereka karena mereka adalah bagian dari bagian dari umat kita, bagian dari bangsa kita, bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita cintai dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi makna qaulihi ta'ala surat Al-Fatah ayat 29, ruhama'u bainahum qala yad'u salihahum li talihim wa talihum li salihim fa idza nadara talihu ila salihi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khairi wasabidhu alaihi wanfa' bihi wa idza nadara salihu ila talihi qala Allahumma hadhihi wa tub alaihi waghfir lahu asyuratahu. Artinya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam memaknai firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatah ayat 29 yang berupa ruhama'u bainahum, orang-orang yang memberi belas kasih di antara mereka. Sahabat Ibnu Abbas berkata bahwasanya adalah ia adalah orang yang mendoakan kepada orang yang soleh, juga kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang toleh, orang yang durhaka, dan juga orang-orang yang soleh mendoakan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang toleh. Begitu juga sebaliknya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang toleh bisa mendoakan kepada orang-orang yang soleh. Apabila orang yang durhaka bisa melihat kepada orang yang soleh, sebagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang durhaka itu berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan kepadanya. Apa yang telah kamu berikan kepadanya berupa kebaikan dan tetapkanlah dalam kebaikannya dan berilah manfaat atau barokah kepadanya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila orang yang soleh, orang yang baik melihat kepada orang yang toleh, orang yang durhaka, maka orang yang soleh pun harus bisa mendoakan, yaitu doanya adalah sebagai berikut ini: Allahumma hdihi wa tub alaihi, ya Allah berikanlah ia hidayah dan berikanlah ia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waghfir lahu asratahu, dan ampunilah segala dosanya. Maka kita semua apabila menjadi orang yang soleh, kita juga mempunyai saudara orang yang durhaka, orang yang ahli maksiat, orang yang tidak bisa melaksanakan perintah Allah, maka kita pun berkewajiban untuk yaitu mendoakan semoga ia mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ia pun segera bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa minha ayyuhibba lil mu'minina ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Qala an-Nu'manu bin Bashirin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul mu'minina fi tawaduhum tarahumuhum kamasil jasadi idza ishtaka adwan anhu tadasairuhu bil hama wasahri. Muttafaqun alaih, ay hada muttafaqun alaihi. Artinya adalah sebagai berikut ini: sebagian dari kewajiban sesama muslim kita seorang muslim, sesama muslim satu dengan muslim yang lain adalah kita semua supaya bisa mencintai kepada orang-orang Islam, mencintai saudara kita yang Islam, karena saudara kita yang Islam adalah bagian dari saudara kita yang berkaitan dengan yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa mencintai untuk diri kita sendiri seperti halnya kita juga mencintai kepada orang lain. Apabila kita membenci kepada diri sendiri, kita pun harus bisa mengendalikan diri untuk bisa membenci kepada orang lain. Maka jaga yaitu keharmonisan dan jaga yaitu persatuan sesama kita dalam kehidupan saudara muslim satu dengan yang lain.
Imam Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain di dalam rasa cinta kasihnya, dalam cinta dan darah kasihnya adalah seperti jasad atau badan fisik di mana satu anggota mengeluh, maka anggota yang lain bisa bisa membantu, anggota yang lain bisa membantu atas badan ia keluhkan. Apakah itu panas, apakah itu penyakit yang lain, maka anggota yang lain akan bisa membantu dalam hal yaitu bisa membantu supaya badan yang sakit itu bisa terobati atas sakitnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka para pemirsa pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kita semua seorang muslim yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang menjadi saudara muslim yang kuat satu dengan yang lain. Jangan saling bertengkar, saling mencaci maki, saling pembenci, saling berburuk sangka, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.